pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta BPJS Kesehatan. Ia menyebut total tunggakan seluruh peserta mencapai 26,47 triliun rupiah. Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensetnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta. Budi menyebut di awal 2026 ini pihaknya menemukan data 63 juta peserta BPJS nonaktif karena memiliki tunggakan iuran atau karena mutasi keluar. Budi menyebut total tunggakan seluruh peserta tersebut mencapai 26,47 triliun rupiah. Menkes menyebutkan kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensetnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Keputusan bagusnya adalah pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Nah, kita sudah mengidentifikasi Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Seperti diketahui sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan mendadak nonaktif. Hal tersebut menyebabkan banyak pasien tidak bisa berobat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan DPR menginstruksikan peserta yang kartunya dinonaktifkan tetap harus dilayani oleh fasilitas kesehatan selama 3 bulan ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai bahwa negara mampu menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh warganya. Charles memaparkan hasil perhitungan yang menunjukkan negara mampu membiayai iuran kepesertaan semua warga negara. Dari total jumlah 280 juta penduduk Indonesia setelah dikurangi oleh 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS TNI Polri dan 4,5 juta pensiunan, terdapat 216,5 juta penduduk yang harus dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Ia pun menyampaikan hitungan mengenai jumlah biaya iuran bagi 216,5 juta orang itu. Dengan 108,8 triliun rupiah. Menurut Charles, Indonesia sudah bisa mencapai universal health coverage sebesar 100%. Untuk merealisasikan hal itu, Charles memandang dibutuhkan kemauan politik dan keputusan politik negara, sebagaimana yang berlaku pada program makan bergizi gratis. Atau seluruh warga negara, kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Menurut saya mampu. Dari 280-an juta, ada 38 juta pekerja formal, 38 juta. Ini tadi angkanya dari Pak Menkes nih. 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS atau TNI Polri, 4,5 juta pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri. Jadi kalau dikurangi, 280 juta dikurangi beberapa yang tadi ya. Peristiwa penembakan terjadi di sebuah sekolah di Tumble Ridge, Kanada. Ya, peristiwa tersebut mengakibatkan 10 orang tewas termasuk tersangka pelaku penembakan. Sebuah peristiwa penembakan terjadi di sebuah sekolah di kota Tumble Ridge, Provinsi British Columbia, bagian barat Kanada pada hari Selasa lalu. Penembakan tersebut menewaskan 10 orang termasuk tersangka pelaku. Dalam peristiwa ini, 6 orang ditemukan tewas di dalam sekolah menengah Tumble Ridge, 1 orang meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara 2 lainnya yang diyakini terkait dengan penembakan dinyatakan tewas di sebuah rumah komoditas. Petugas menyatakan tersangka pelaku termasuk dalam korban tewas yang ditemukan dalam sekolah dan diduga tewas akibat aksi bunuh diri.
Wakil Kepala Kepolisian Kerajaan Kanada, Dwayne McDonald, menyebut pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Jesse Van Rutselaar berusia 18 tahun. Within minutes, an individual confirmed to be the shooter was located deceased with what appeared to be a self-inflicted gunshot wound. The suspect has been identified as 18-year-old Jesse Van Rutselaar, who is a resident of Tumbler Ridge. The deceased victims from the school include an adult female educator, 3 female students, and 2 male students between the ages of 13 and 17. Two additional victims, an adult female and a male youth, were located deceased in the local residence. Pasca kejadian penembakan, petugas kepolisian menemukan 2 pucuk senjata di lokasi, yakni 1 unit senjata laras panjang dan sebuah senjata laras pendek hasil modifikasi. Polisi masih mengusut asal-usul dan kepemilikan kedua pucuk senjata tersebut. Namun, McDonald menegaskan Van Rutselaar tidak mengantongi izin penggunaan senjata api. Peristiwa penembakan ini juga membuat Perdana Menteri Kanada Mark Carney membatalkan rencana kunjungan ke Eropa. Carney pun meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus penembakan di Tumbler Ridge. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan masih akan mengedepankan dialog untuk mencari solusi konflik dengan Iran. Namun di sisi lain, pemirsa, pemerintah Iran cenderung mengambil sikap waspada meski tetap membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat. Pembahasan soal Iran menjadi salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai pertemuan tersebut, Trump melalui media sosialnya menyebutkan tetap melanjutkan dialog negosiasi dengan Iran termasuk dialog terkait nuklir. Hal itu diungkapkan Trump meski Netanyahu sebelumnya menginginkan Amerika Serikat untuk bertindak lebih keras terhadap Iran. Di sisi lain, pemerintah Iran menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat dalam perundingan nuklir. Sikap itu tetap didahulukan meski mengakui masih menyimpan ketidakpercayaan terhadap Washington. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borjardi, mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menjadi alasan utama Iran bersikap waspada. Menurutnya, dalam perundingan sebelumnya, Iran justru menjadi sasaran serangan di tengah proses diplomasi. Meski demikian, Borjardi menegaskan bahwa Iran tetap mengedepankan jalur damai dan berharap perundingan dengan Amerika Serikat dapat berlangsung secara serius dan konstruktif. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Israel resmi menjadi anggota terbaru Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bergabungnya Israel menandai langkah krusial menjelang KTT Perdana Badan tersebut yang akan bertugas mengawasi transisi pemerintahan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menandatangani dokumen aksesi keanggotaan Israel ke dalam Board of Peace atau BOP. Kepastian ini tercapai dalam kunjungan kerja Netanyahu ke Washington saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Netanyahu menegaskan bergabungnya Israel bertujuan untuk memperkuat pengawasan keamanan dan stabilitas di kawasan. Penandatanganan ini dilakukan hanya 1 pekan sebelum KTT Perdana BOP digelar di Washington DC pada 19 Februari mendatang. Dewan Perdamaian sendiri merupakan poin inti dari 20 rencana Donald Trump atas jalur Gaza. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah tersebut. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang memberi wewenang kepada BOP untuk membentuk pasukan perdamaian internasional di Gaza. Hingga saat ini tercatat 26 negara telah bergabung dalam organisasi ini termasuk Indonesia yang berkomitmen pada stabilitas keamanan regional. Sementara itu, meski Trump mengklaim BOP akan diperluas untuk menangani berbagai konflik global, langkah ini memicu kritik tajam dari para ahli hukum internasional. Banyak pakar khawatir kehadiran Dewan Perdamaian ini justru akan melemahkan peran dan otoritas PBB. Selain itu, struktur pengawasan yang didominasi oleh pengaruh Washington terhadap wilayah asing dinilai menyerupai model kolonialisme baru yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik jangka panjang dengan lembaga multilateral dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor retail di pasar modal mencapai 21,3 juta. Ya, sejak awal tahun 2026 sudah ada tambahan 1,3 juta investor baru.
Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor retail di pasar modal telah mencapai 21,3 juta, di mana tercatat sejak awal tahun 2026 ini sudah ada tambahan sebanyak 1,3 juta investor baru. Sementara sepanjang 2025 tambahan investor mencapai 5,4 juta investor baru. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan sepanjang tahun 2025 rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek berada di level 18,1 triliun rupiah per hari. Memasuki tahun 2026 rata-rata nilai transaksi harian melonjak tajam menjadi sekitar 32 triliun rupiah per hari. Tercatat dari angka 32 triliun rupiah per hari tersebut, kontribusi investor retail mencapai 52%. Hal ini berarti sekitar 16 triliun rupiah transaksi harian di pasar saham saat ini berasal dari investor retail domestik. Selain jumlah investor yang meningkat, nilai aset investor retail juga disebut tumbuh lebih dari 100 triliun rupiah, yang hal ini memperkuat daya beli dari sisi demand. Di sisi lain, Bursa Efek juga mencatat investor asing berkontribusi sekitar 30% terhadap total transaksi harian dan sisanya berasal dari institusi domestik. Artinya investor di pasar saham Indonesia didominasi oleh investor dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Iskandar.